Isyanita Tunggadewi, Nyoman Satyawibawa, dan Putu Arya adalah warga sipil yang menggerakkan kegiatan razia perut lapar bernama Aku for Bali. Kegiatan ini dilakukan setiap hari guna memastikan perut-perut lapar di Bali dapat terisi di tengah pandemi. Saya sama suami itu pendirian ya, sama Beli Putu juga ini dari awal kita. Awalnya masih belum nama Aku for Bali. Awalnya coba pakai ini aja, bagi-bagi aja. Kebutuhan aja. Makin kesini kita pakai nama Aku for Bali. Kalau Mbak Isyanita sendiri berarti dari mana nih aslinya? Saya Surabaya, suami dari Bali. Awalnya punya inisiatif gerakan kayak gini tuh gimana Mbak? Sebelum ada pandemi pun kita udah bagi-bagi nasi bungkus, saya sama suami setiap Jumat. Terus setelah ada pandemi ini kok makin nggak selesai ya. Pasien yang di jalan, akhirnya kita masak setiap hari. Awalnya sih seminggu 2 kali, kita makin kesini makin banyak. Terus Tadi kita 12 kilo. Tempenya? Tempenya berapa papan tadi? Berapa? 15 atau papan yang besar. Pabrikannya kebetulan kita ada yang support. Makanya kita manfaatin. berarti belanja jam berapa tuh Mbak kalau misalnya mau masak setiap hari gitu? Kita nanti sore ini udah ada yang antar, udah ada langganan soalnya. Jadi pagi itu udah prepare. Setiap hari, tiap sore. Bila dihitung dengan harga rata-rata pasaran, 1 kilogram beras di Bali dijual dengan harga kurang lebih Rp11.000. 1 kilogram daging sapi diberi harga sekitar Rp113.000, sementara 1 papan tempe saat ini dihargai Rp10.000. Jika dikalkulasikan, Isyanita perlu merogoh kocek sebesar Rp1.726.000 untuk membagi-bagikan makanan dalam sehari. Lantas, dari mana modal-modal tersebut berasal? Dari pribadi kah atau ada yang... Kita awalnya dari pribadi dan pribadi terus. Ada sih temen juga bantu nitip-nitip gitu. Cuman masih ya kebanyakan pakai pribadi. Kalau dulu awal-awalnya sih masih ada yang bantu untuk sembako atau apa untuk kita masak. Kalau sekarang kan udah lama ya, mungkin donatur udah pada bosan kali ya. Atau mungkin karena semuanya susah pandemi juga kali Mbak. Itu. Dan juga sekarang kan charity banyak ya di Bali ini udah. Jadi mungkin dibagi. Tapi ya, Besarnya jumlah masyarakat dan luasnya daerah yang menjadi wilayah kegiatan Aku for Bali membuat angka pengeluaran Isyanita semakin membludak. Belum lagi kegiatan ini hanya dibiayai oleh pribadi akibat bantuan donatur yang kian hari kian berkurang. Lantas, bagaimana respons pemerintah dalam menyikapi inisiatif beberapa warga sipil ini di tengah pandemi COVID-19? kita ada kan teman-teman artis, mereka bantu support untuk promo aja. Oke, jadi mempromosikan bahwa ada kegiatan ini gitu ya? Ya, itu bantu ngeramein. Tapi kalau untuk memberi bantuan secara finansial, Enggak, biasanya mereka pesen aja nasi bungkus. oke. Untuk ini relawan kita. Kalau dari pemerintah ada nggak Mbak? Oh, Tinta Adinda nggak ada. Kirain tadi excited jawabnya ada. Oh, tidak, nggak ada sama sekali, nggak bergetar sama sekali pemerintahan. Bahkan nggak pernah didatengin, ditanyain diliput atau gimana gitu? Nggak ada. Diliput iya, cuman ngeliput aja. Oke, cuma nggak ada yang kayak memberi bantuan atau dukungan dalam bentuk lain. Nggak ada. Sementara itu, tidak jauh dari rumahnya di Jimbaran, Isyanita menyambangi salah satu titik kumpul di Tanjung Benoa, Bali.
Kan karena sekarang pandemi kan banyak orang yang kayak mulai parno gitu kan, Mbak, kayak menerima dari orang lain. Ada nggak yang mungkin dikasih tapi malah jadi parno? Ini jangan-jangan gimana gitu. Mau sikap kita sih udah kayak keluarga ya sama warga yang biasa udah kita kasih makan ini. Bahkan anak-anak pun udah seperti kayak anak sendiri. Jadi nggak ada seperti itu sih. Cuman untuk awalan sih kita pernah ya Bu ya, di Tanjung Benoa itu kita ngasih makan itu. Ini nasi beneran enggak? Kayak gitu-gitu lah. Pernah suatu ketika kita ngasih sembako dijual. Ya dari situ kita udah agak Stop. Jadi kita ngasih sembakonya tuh benar-benar orang yang membutuhkan. Seperti itu. Dia itu baru pulang dari Rongsokan. Ini enggak ada kuliah. Sudah nanti. Ya kalau gitu nanti kalau saya kesini ke belakang aja. Soalnya selalu di belakang kamu. Iya. Tan, menando tikian di gulai pasal cinai kuah. Jadi ibu ini aja ya. Ya nggak dapat batin. Ya kan sering nggak dapet karena Orang dia di sini apa? nyari rosokan. Iya. Tadi kalau itu ini sini 500 apa? Ini aja tadi nggak nyampe ke belakang enggak. Di belakang juga sampai seperti ini juga. Yang nggak kenal yang mana nih? Kenal, semuanya kenal ini. Udah kayak keluarga juga, makanya udah akrab ngobrolnya. Kalau dibilang suka dukanya sih, kalau suka kebanyakan sukanya sih. Kalau dukanya sih ya Ya dukanya ya kendalanya cuma materi ya, sorry. Kalau sukanya kita langsung lihat di masyarakat mereka menerima dengan senang hati. capeknya kita kebayang. Betul. Senang. Dukanya mikir besok masak apa ya, ini dana sekian kayak gitu, kita kan harus ngatur ya, terus terang aja seperti itu. Enak Bu? Enak, alhamdulillah. Ada boleh rekomend lore. Sementara itu, 1150 km dari Bali, ada seseorang yang bermisi sama dalam memberantas perut lapar di Bandung. Itu ada jalan terkenal namanya Jalan Braga. Jadi di Jalan Braga ini miris juga. Di sebelah kanan ada orang kebanyakan kalori karena banyak minuman-minuman keras ya. Akhirnya kalorinya overload gitu kan. Sementara yang sebelah kiri banyak yang seperti ada di gambar-gambar ini pada tidur di jalan. Akhirnya dari situ saya kepikiran akhirnya dulu saya pernah berada di kanan nih. Saya pengen bantu yang ada di kiri gitu loh. Nama saya Danang Nugroho. Saya latar belakangnya sekarang ini jadi dosen. Pak Danang membagikan kisahnya tentang berbagi. Latar belakangnya ya, kalau saya cerita sedikit agak gila juga sih. Karena dulu dikasih kayak sejenis semacam demo kematian gitu. Ya, akhirnya saya buka-buka Quran, saya buka-buka Bible, saya buka-buka Bhagavad Gita, mencari arti hidup itu untuk apa, dan yang akhirnya garis merah dan benang merahnya mungkin dari ketika kitab itu yang saya baca, dan berbagi adalah salah satu benang merahnya dari kitab itu. Intinya saya ngelakuin ini sendiri dari 2010, kemudian baru mulai kita ngajak teman, akhirnya jadi sampai satu Indonesia itu dari awal tahun 2012 ya. Tidak meraup keuntungan apapun, Pak Danang menggunakan uangnya sendiri. Modal pertamanya sebesar Rp10.000 bisa menjadi 2 nasi bungkus yang isinya nasi, telur, sayur, tempe, dan tahu. Hingga sekarang 2 nasi bungkus itu bisa menjadi ratusan nasi bungkus. Dari kocek saya sendiri minimal saya mampunya hari ini misalnya cuman bisa beli 1 dus aqua gitu, yang harganya sekitar 20-30 ribu, is oke gitu.
Karena dulu kita ketika bikin berbagi nasi itu modal saya cuma 10.000 gitu kan. Karena dari 10.000 ini waktu itu bisa jadi 2 nasi bungkus yang akhirnya bisa jadi ratusan nasi bungkus gitu dengan pancingan 2 nasi bungkus itu. Nasi adalah filosofi sumber kehidupan. Contoh, biasanya orang sini walaupun udah makan bubur, walaupun udah makan kupat tahu, ketika ditanya, "Sedahar can?" "Can." Udah orang macan manggis sangu gitu kan gitu. Saya belum ketemu nasi, saya belum makan gitu. Jadi kenapa kita bikin seperti itu, bahwa dari filosofikalnya dari ya itu tadi, kalau dirunut ke belakang ya ini tuh kan kegiatan ini tuh aplikatif dari skripsi saya tentang Human Development Index. Human Development Index itu sebenarnya ada 3 indeks. Yang pertama kesehatan, pendidikan, sama daya beli. Nah, maka dari itu saya ngambil yang paling dasar. Kalau gimana orang mau sehat kalau ternyata orang ini belum makan gitu. Berbagi ini juga memberikan berkah bagi kehidupan Pak Danang. Kegiatan di dalam sini ya harus mengeluarkan, mau itu tenaga, mau itu harta, mau itu waktu gitu kan. Jadi intinya dalam kegiatan berbagi nasi ini dalam tanda kutip rugi ya secara dalam tanda kutip secara hitungan ekonomi, tapi kita nggak pernah tahu ekonominya Tuhan. Ternyata Tuhan bekerja dengan caranya seperti ini. Jadi contoh, saya sekarang bisa S2, lulus S2, sekarang lagi S3, cuman gara-gara modal berbagi nasi gitu. Tiba-tiba saya ketemu orang yang "Nang, lu mau kuliah nggak?" "Mau Pak, gini. Nah ini tuh ada ilmunya." "Oh iya Pak, saya udah bikin 2012. Nah, kegiatan social entrepreneur juga baru dikenal tahun 2012. Ternyata sejalan gitu loh. Lah ya sampai saat ini ya saya nggak pernah tahu nih jalannya Tuhan. Akhirnya saya bisa sekolah karena cita-cita untuk sekolah tuh dari 10 tahun yang lalu baru kejadian 2017 kemarin gitu. Jadi ya Tuhan bekerja dengan caranya, Tuhan bekerja dengan cara yang misterius yang kita nggak pernah tahu. Selama kita bantu orang, pasti Tuhan akan membantu kita gitu. Dari sini lurus nanti masuk ke arah BIP, nanti keluar dari sini masuk ke arah BIP nanti ambil ke arah kanan, sudah stopan ke arah Gedung Merdeka, di Braga, nanti kalau lurus terus sampai mentok di Pasar Baru belok kiri. Pasar Baru di situ kurang lebih ada banyak, kita lihat kiri kanan. Sempat berhenti sebentar ya Pak? Iya, ada berhenti sebentar. Terus ya teman-teman sebenarnya kalau teman-teman berbagi nasi ya yang itu lagi sih, belum ada regenerasi teman yang baru gitu, belum ada. Tapi nggak masalah sih, karena dari dulu saya nggak pernah bilang kamu harus ikut berbagi nasi atau nggak ada bilang saya suruh atau nggak saya komando gitu, nggak. Intinya balik lagi bahwa kegiatan berbagi nasi ini adalah gerakan dari hati. Jadi biarlah hatinya sendiri yang menggerakkan dirinya gitu, bukan saya nggak akan nyuruh. Paling ketika ya saya minta tolong, paling yang worst case skenario nya kalau ada donatur yang sudah hampir 8 tahun jadi donatur tuh, ada nasi yang di cleaningan yang tapi intinya dia minta diambil gitu kan. Nah kalau misalnya saya di luar kota ya mau nggak mau ini saya minta tolong ke teman-teman siapa yang bisa ambilkan gitu. Kalau pengalaman saya nolongin ada 2 orang yang sakaratul maut, dan ya untungnya orang tersebut meninggal dengan cara yang layak lah, jadi nggak di jalanan lagi gitu. Jadi kayak dicoba gitu, karena waktu itu ketemu sama tukang beca yang mulutnya berbusa, terus tiduran di bawah becanya. Saya sangka ini orang mabuk, ternyata enggak, ternyata stroke. Jadi pas ketika posisi mau masuk ke rumah sakit, sama di rumah sakit itu terkendala karena nggak bisa masuk karena harus ada KTP. Dan lucunya lagi yang nolongin saya itu dalam tanda kutip PSK. Jadi yang bertindak sebagai suster, sebagai perawat, antara kita mencari KTP sama masuk di birokrasi rumah sakit itu ada sekitar waktunya 4 jam. Malah si PSK tadi yang bertindak sebagai suster dan sebagai dokternya, kita di sana ngelihat dan nangis meleleh gitu ya. Saya nggak bisa kayak gini, coba orang kayak gitu bisa sih gitu. Jadi akhirnya intinya pelajarannya jangan pernah judge orang dari covernya, jangan pernah judge orang dari casingnya gitu. Karena kita nggak pernah tahu bahwa orang yang seperti itu mungkin di mata Tuhan akan berbeda itu.
Mungkin derajat saya nggak ada apa-apanya dibanding dia. Sebelum kemunculan COVID-19, Pak Danang juga membantu orang-orang terlantar di Bandung. Dulu belum ada COVID. Dari 2013 sampai 2013 sampai 2016 ya, itu kegiatan jalan. Cuman ya itu tadi, karena dalam tanda kutip ini kegiatannya ekstrim. Karena yang kita temui itu bukan orang-orang yang menyenangkan ya dalam tanda kutip, karena ketika datang ke sana, mohon maaf nih payudaranya busuk gitu kan, perutnya gede, abnormal lah pokoknya karena sudah kanker apa segala macam, penyakitnya aneh-aneh, matanya nggak bisa disebutin lah, pokoknya nggak layak kita lihat. Dan ternyata ya yang jadi volunteernya ya saya lagi nggak ada lagi gitu. Dan itu nggak bisa diregenerasiin karena ya itu kalau kita keliling malam-malam naik motor masih ada euforianya gitu kan, mungkin ya itu lebih fun gitu dibandingkan kalau kita benar-benar masuk ke rumah sakit. Nah di rumah singgah itu kita simpen nasi di situ, kalau misalnya ada pasien ataupun satpam yang mau makan ya silahkan aja ambil gitu. Ya kita nggak pernah tahu caranya Tuhan seperti apa gitu. Yang jelas orang-orang baik bertemu dengan orang-orang baik gitu kan. Dunia bisa menjadi semakin baik jika dipenuhi oleh orang-orang baik pula. 2 orang baik sudah kami temui. Akankah kamu menjadi salah satu dari mereka?